ayat 25 sampai 37. Silakan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sampai 37. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggajinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Sebenarnya orang Samaria yang murah hati itu tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri. Tapi itu di sana dikatakan lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Tuhan tidak menyatakan dirinya sebagai orang Samaria, tapi ini adalah tentang Tuhan, orang Samaria. Yohanes 8 kita baca ayat 46 sampai 49. Yohanes 8 ayat 46 sampai 49. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 48 sampai 46 sampai 49. 46. Iya. Maaf, 48 dan 49. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku,
dan kamu tidak menghormati aku? 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Sini kita lihat orang Yahudi diyakinkan sendiri oleh Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan menyatakan diri sebagai orang Samaria. Waktu ditanya orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Tuhan Yesus, kerasukan setan, Tuhan tidak setuju. Aku tidak kerasukan setan, tapi aku menghormati Bapakku. Tapi tentang orang Samaria, Tuhan Yesus tidak beri komentar. Dia tidak mengatakan tidak atau membantah, tapi dia diam. Di sini dikatakan bahwa dia menyatakan diri sebagai orang Samaria. Orang Samaria adalah pribadi-pribadi yang tahu mengucap syukur. Lukas 17. Lukas 17 ayat 15 dan 16. Lukas 17 ayat 15 dan 16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Di sini Tuhan Yesus menyatakan orang Samaria itu seorang yang tahu mengucap syukur. Orang Samaria dalam Injil Lukas 10 dikatakan ia pergi kepada, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebenarnya ini pribadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai orang yang berbelas kasihan. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tuhan Yesus hatinya hati yang dikatakan belas kasihan. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dalam Injil Lukas 10 dikatakan ketika orang itu dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati, saat itu tiba-tiba dikatakan kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan. Itu dia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Setelah seorang imam, kemudian dikatakan seorang Lewi. Imam adalah orang yang melayani Tuhan. Lewi orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi itu bukan jaminan, Tuhan tunjukkan bukan jaminan kebaikan hati. Tuhan
Firman Allah katakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Injil Matius pasal 9 Injil Matius pasal 7, maafkan, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Bukan, firman Allah kata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Orang Samaria ini adalah Tuhan itu sendiri memberi contoh dirinya memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan dan memperhatikan orang yang dirampok itu. Dikatakan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, dan ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, aku akan mengasihinya waktu aku kembali. Jelas Tuhan tunjukkan seorang Samaria yang baik hati ini adalah pribadi Tuhan sendiri, dan dikatakan ia rela mengorbankan apa yang ada padanya demi untuk menolong seseorang. Orang yang dirampok itu dikatakan ditolong oleh Tuhan sendiri. Dia merawatnya, dia menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya sendiri dan membawanya ke tempat penginapan. Dia yang melayani, dia yang menolong orang itu. Kesalahan daripada orang itu ialah Tuhan katakan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem kota damai, Yeriko berbau harum. Orang yang meninggalkan kota damai demi untuk mengikuti, demi untuk menuruti kehendaknya ke Yeriko, ke tempat yang berbau harum. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya. Tuhan tunjukkan pribadi orang ini adalah orang yang meninggalkan Yerusalem datang ke Yeriko. Bagi kehidupan yang lebih tertarik akan Yeriko daripada Yerusalem, itulah jadi contoh dirampok habis-habisan. Baru dikatakan, tapi yang juga memukulnya dan yang sudah pergi meninggalkannya setengah mati. Orang Samaria tahu mengucap syukur. Orang Samaria ini tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia berikan contoh kepada ahli Taurat itu suatu perbuatan yang baik. Orang yang telah menyerahkan, menunjukkan belas kasihan kepadanya.
Orang yang menunjukkan belas kasihan itulah yang jadi contoh pribadi Tuhan yang menaruh belas kasihan kepada sesama manusia. Demikian juga seorang Lewi. Lewi bukan jaminan. Lewi bukan jaminan seorang diselamatkan. Imam bukan jaminan. Dua-duanya di sini ditunjukkan oleh Tuhan. Jelas baik imam atau Lewi ini bukan sekedar contoh tapi kenyataan. Tuhan lebih tahu tentang imam, Tuhan lebih tahu tentang Lewi. Tuhan tunjukkan imam dan Lewi bukan jaminan melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa. Bukan jaminan seorang menunjukkan belas kasihan, tidak menjadi dasar daripada Lewi dan imam. Imam melayani Tuhan tapi tidak ada hati yang tergerak pada belas kasihan. Lewi orang yang melayani Tuhan bahkan dikhususkan untuk Tuhan tetapi juga tidak memiliki hati yang berbelas kasihan. Hati yang berbelas kasihan itu tidak lain adalah pribadi Tuhan sendiri seperti kita baca tadi. Tuhan sendiri yang berbelas kasihan. Tuhan tidak membantah ketika dikatakan dia orang Samaria. Ini satu bukti bahwa dia memberi contoh tentang seorang Samaria. Sebenarnya dia menyatakan tentang dirinya. Dia tidak membantah ketika orang Yahudi, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan. Kerasukan setan itu dibantah oleh Tuhan. Tapi sebagai seorang Samaria dikatakan Tuhan tidak membantah. Tampak dikatakan jelas dia tidak ragu dikatakan orang Samaria. Dan dia beri contoh orang Samaria itu orang yang tahu mengucap syukur seperti dalam Lukas 17 tadi. Dalam Lukas 17 dikatakan 10 orang kusta semua disembuhkan oleh Tuhan, tapi yang 9 itu pergi, dikatakan seorang dari mereka, yaitu satu orang, sudah melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria orang-orang yang tahu berterima kasih. Orang Samaria orang-orang yang tahu mengucap syukur. Orang Samaria dikatakan orang yang hatinya berbelas kasihan. Orang Samaria itu ketika melihat orang yang dirampok itu, dikatakan lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tidak ada yang tahu siapa itu kecuali Tuhan sendiri. Itu adalah pribadi dia sendiri yang menanggung segala kesalahan kita, menanggung segala beban kita, menanggung segala dosa kesalahan kita. Dikatakan hukuman manusia ditanggung oleh Tuhan atas dirinya sendiri. Jadi Tuhan katakan bukan orang-orang yang berseru Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa.
Samaria yang murah hati itu tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Dia sendiri pribadi itu sebab dikatakan jelas dari pribadinya dikatakan orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu dikatakan dia menerima atau merawat orang yang dirampok itu. Dalam kehidupan kita tidak tahu siapa yang memiliki hati yang baik, belas kasihan. Tetapi Tuhan tahu siapa di antara kita yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Seperti orang Samaria ini, Tuhan katakan orang itu menunjuk belas kasihan kepada. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian itu perbuatan-perbuatan yang dikatakan oleh Tuhan sebagai contoh pribadinya sendiri. Dia rela menanggung segala beban, dia pergi kepadanya, dia menanggung, dia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang ke dari surganya lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria yang murah hati itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya, menolong orang yang dirampok itu. Kesalahan dari orang dirampok itu adalah meninggalkan Yerusalem menuju ke Yeriko. Kesalahan dari anak-anak Tuhan adalah kalau tertarik dengan Yeriko dan meninggalkan damai Yerusalem, kota damai ditinggalkan, memilih dunia yang penuh dengan kealiman. Banyak pribadi-pribadi manusia terhilang oleh karena tertarik oleh dunia, oleh Yeriko. Yeriko artinya Baal-harun. Kebetulan ada seorang imam bukan jaminan turun melalui jalan itu, dan dia melihat orang tapi ia melewati dan seberang jalan. Orang imam itu bukan jaminan hatinya memiliki belas kasihan. Tuhan tunjukkan jelas, yang tahu ini hanya Tuhan, dua pribadi imam dan Lewi. Orang-orang semua melayani Tuhan tapi hatinya tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya pada akhir zaman banyak orang yang melayani Tuhan. Dalam Injil Lukas 7 dikatakan pada waktu itulah, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan nampaknya melayani Tuhan, tapi ternyata Tuhan katakan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Lenyaplah daripada aku kamu sekalian berbuat kejahatan. Bukan sebagai seorang imam, bukan sebagai seorang yang berseru Tuhan itu yang diperhatikan oleh Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Dikatakan orang itu dikenal oleh Tuhan, tapi kalau tidak melakukan kehendak Bapa, dia tidak dikenal oleh Bapa. Dikatakan pada waktu itulah aku berkata pada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, menyala daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam Injil Lukas 10 itu dia dikatakan jelas dua pribadi yang sebenarnya merupakan jaminan perbuatan baik. Dua pribadi dikatakan
seorang imam dan seorang Lewi. Imam itu adalah orang yang melayani Tuhan. Lewi orang yang jelas-jelas hidup. Suku Lewi adalah suku yang memang dipisahkan oleh Tuhan untuk Tuhan. Tapi itu bukan jaminan tentang kebaikan hati. Kebaikan hati itu perbuatan. Dikatakan seperti seorang Samaria. Dan Tuhan tidak menyangkal bahwa dia dikatakan orang Samaria. Dia tidak ragu karena dia sendiri yang memberi contoh tentang orang Samaria itu. Tuhan berkati kita. Seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Sembunyikan dalam naungan. Sembunyikan. Dan kita sama-sama kita semua bangkit berdiri. Biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji mata. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Sembunyikan dalam naunganmu. Sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani. Biarkan aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Saya minta pendeta pembantu Agapau berdoa untuk perjamuan suci. Bapa yang kau dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan bagi hidup kami.
Engkau telah membukakan Tuhan bahwa pribadi-Mu lah itulah orang Samaria yang baik hati Tuhan, yang mampu untuk merawat Tuhan, untuk memelihara dan untuk mencintai kami semua sebagai anak-anak-Mu dan sebagai umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya Tuhan kami kembali Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus Tuhan, bukti atas kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati, sucikan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau berkati supaya bisa menjadi kuncian bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama anak-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naungan-Mu. Jagaku seperti biji matamu. Jagaku seperti biji matamu. Apa semua sudah menerima kemuliaan dalam Tuhan? Kalau sudah bisa langsung kebutuhan dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang menceraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita minta doa Tuhan dan percaya dalam nama Tuhan. Saya minta berdoa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau melawat kami pada siang hari ini Tuhan. Dengan firman-Mu yang agung Tuhan. Berilah hati kepada kami Tuhan. Seperti orang Samaria yang berbaik hati Tuhan. Untuk kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Cerminkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Belas kasih kepada orang lain Tuhan. Juga Engkau memakai orang Samaria Tuhan untuk mengucap syukur senantiasa Tuhan yang telah ditolong oleh-Mu ya Tuhan dalam hal penderitaan kusta Tuhan, yaitu kekurangan kami Tuhan. Engkau memberikan firman-Mu Tuhan untuk kami lakukan sebagaimana Engkau lakukan kepada orang-orang kusta yang mau mengucap syukur hanya orang Samaria Tuhan. Juga Engkau melawat perempuan Samaria Tuhan untuk dapat kemurahan dari Engkau Tuhan, menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Bimbinglah hidup kami Tuhan, senantiasa percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan air hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan kesegaran hidup untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berilah kesehatan kepada hamba-Mu Tuhan, untuk dapat senantiasa memberikan firman-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala kekurangan kami, kelemahan kami. Dan jangan bawa kami di dalam segala pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada si jahat. Oleh karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Parto Tuhan yang telah Engkau panggil Tuhan. Engkau berikan penghiburan kepada keluarganya Tuhan. Dan Engkau berikan kami juga kekuatan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwasanya Engkau akan juga pada saat yang akan datang, kami satu persatu akan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan.